Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan be and have, kemudian tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa channel ini di-subscribe ya, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan materi-materi yang insya Allah akan share di YouTube ini per minggunya ya. Oke, nah setelah kalian subscribe, oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Oke, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang talking about self atau membicarakan tentang diri sendiri. Nah, pada kali ini, minggu ini kita akan membahas tentang penggunaan be and have, possessive adjective, dan possessive pronoun. Oke, are you ready? Oke, let's begin. Here we go. Oke, be and have or has. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari to be. Jadi to be itu adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb dalam suatu kalimat. Jadi to be bisa diartikan sebagai ada atau adalah, namun biasanya tidak diterjemahkan. Nah, kalau masih ada yang bingung to be itu apa, kalian ingat nggak penggunaan am, is, dan are? Ingat nggak? Nah, to be itu adalah mereka bertiga itu ada am, ada is, ada are. Nah, itu adalah to be ya. Oke, nah pertama kali yang harus kamu perhatikan adalah susunan kalimatnya. Misalnya pada kalimat rumpang, I bla 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 smart. Nah, I di sini dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian smart sendiri dia berfungsi sebagai sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan juga ya, bahwa be itu bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Nah, jadi be ini bisa berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Jadi subjek I itu akan diiringi oleh am. Subjek you, we, dan they akan diiringi oleh are. Kemudian subjek he, she, dan it itu akan diiringi oleh is. Ya, betul sekali. Jadi kalian harus hafal nih. I, you, we, they, he, she, it. Jadi I to be-nya adalah am, you, we, they to be-nya adalah are, he, she, it to be-nya adalah is ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap itu kalian perlu to be. Ayo, to be apa tadi? Siapa yang ingat? Iya, betul sekali. Kita perlu to be am. Yes, good. I am smart. Nah, oke. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Oke, kalau sudah mengerti, kita next lagi. Nah, sekarang kita baca, ini ada beberapa contoh penggunaan to be ya, ini sesuai subjeknya. Jadi, I subjeknya adalah am. I am a student. You subjeknya, sorry ya. I tadi to be-nya adalah am. I am a student. Kalau you to be-nya adalah are. He to be-nya adalah is. Jadi, contohnya, I am a student. You are a student. He is a student. She is a student. It is an animal. We are students. You are students. They are students. Oke, ini adalah penggunaan dari to be. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan have atau has, ya. Nah, untuk penggunaan have, nah, yang satu ini adalah kata kerja verb yang artinya memiliki. Nah, jadi pengertian dari have maupun has itu sama-sama artinya adalah memiliki ya. Misalnya pada kalimat yang belum lengkap, I bla 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 an older sister. Nah, I di sini berfungsi sebagai subjek, sementara older sister itu dia berfungsi sebagai noun.
atau kata benda yang memiliki subjek ya, yang dimiliki oleh subjek. Nah, sama seperti B, penggunaan have juga harus menyesuaikan dengan subjek yang dipakai. Jadi kalau subjeknya I tadi ya, kalau subjeknya I, maka dia tadi kan pakai am. Nah, tetapi kalau untuk have dan has, kalau subjeknya I, oke, ini kalau subjeknya I dia memakai have. Oke, ingat ya, kalau subjeknya I dia menggunakan have. Kemudian kalau subjeknya he, she, dan it, maka diiringi dengan has. Kemudian jika subjeknya we, you, dan they, maka dia menggunakan have. Nah, jadi jawaban yang pas untuk melengkapi kalimat tadi adalah I apa? Ya, kalau yang ini tadi berarti adalah I have an older sister. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh yang ada di sini. Student has a pen. Nah, di sini kita tahu studentnya ada berapa? Studentnya ada satu. Dari mana kalian tahu bahwa studentnya ada satu? Oke, di sini ada enggak jamaknya? Oke, salah satu tanda kalau benda tersebut, kalau noun tersebut jamak adalah di belakang kalimatnya ini biasanya terdapat kata es atau s ya. Nih, di contohnya nih yang ada di bawah. Ini students, kalau ini student. Nah, jadi studentnya itu tunggal, artinya cuma satu aja, siswanya cuma satu. Kalau di sini students, nah berarti siswanya banyak atau lebih dari satu. Oke, nah di sini kita lihat ya, student. Student, oke, kira-kira studentnya kan cuma satu. Kenapa dia pakai has? Karena di sini. Nah, studentnya masuk kemana Bu? Masuk he atau she atau it? Atau it. Oke, masuk kemana ya kira-kira mem? Oke, student itu kan kata benda. Jadi kata benda itu kan bisa kita masukkan ke it. Jadi penggunaan it itu karena studentnya cuma ada satu, maka dia menggunakan has. Namun berbeda halnya jika seandainya students. Jika ada s di belakang nounnya, ada di belakang ini, ada penambahan kata s di belakang kata bendanya ini, maka maknanya studentsnya atau siswanya itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka dia masuk ke kategori yang ini, we, you, they ini ya, kategori yang jamak. Oke, nah jadi jawaban yang pertama, student has a pen. Jadi siswa memiliki sebuah pulpen. Ya, kalau kalimat yang kedua, students, bla 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 bla, pen. Nah, kira-kira kalimatnya yang benar untuk melengkapi kalimat rumpang ini yang mana? Have, has, have atau has? Jadi jawabannya adalah have. Ya, students have pen. Jadi siswanya memiliki pen. Oke. Nah, contoh penggunaan be and have. Nah, dari contoh yang ada di sini ya, coba perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, the class bla 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 very boring because the students titik 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 no activities. Okay, the classes bla 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 very boring. Alia bla 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 a new pen pal from America. Alia bla 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 lucky because now she can practice writing in English. Alia and Bunny bla 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 a new pen pal from America. Oke, nah sekarang kita coba jawab
pertanyaan yang nomor 1. The class. Nah, ini Bu ada S-nya, kira-kira ini banyak nggak? Loh, kan kelas memang seperti ini tulisannya. Kalau ada penambahan jamaknya kan seperti ini, ada penambahan S, jangan salah ya. Jadi tidak semua misalkan di belakangnya S kemudian kalian langsung memikirkan bahwa itu jamak, enggak. Ini memang bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Ini kelas S-nya memang 2 seperti ini. Jadi dia nggak jamak. Kalau jamak dia menjadi classes ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa kira-kira jawabannya? Jadi jawabannya adalah yes, good. The class is very boring because the students. Nah, oke, kenapa jadi pakai is? Karena kelasnya itu cuma satu. Jadi kalaunya cuma satu tadi, dia pakai is ya. Ingat lagi catatannya. Nah, the class is very boring because the students. Nah, di sini ada S-nya. Kira-kira dia. Nah, kelas sangat boring karena siswa-siswa tidak memiliki aktivitas. Nah, berarti kira-kira apa ya? Students. Oke. Because the students titik 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 no activities. Jadi jawabannya adalah have. Ya, the class is very boring because the students have no activities. Oke, pertanyaan yang kedua, the classes bla 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 very boring. Oke, ini kebalikannya ya. Kalau yang pertama tadi dia tunggal, yang kedua ini dia jamak. Jadi jawabannya adalah are. The classes are very boring karena kelasnya itu banyak ya. Classes ya, ada penambahan es. Jadi dia banyak. Jadi dia penggunaannya adalah are. Jadi kalau tunggal dia pakai is, kalau jamak dia pakai are. Oke. Next, Alia has a new pen pal from America. Loh, kok Bu dia pakai has? Karena di sini dia ada Alia. Nah, Alia ada berapa orang? Alia ada berapa orang? Iya, di sini Alianya cuma ada satu orang. Artinya kalau satu orang dia tunggal toh. Nah, kalau dia tunggal maka dia menggunakan has. Oke, Alia has a new pen pal from America. Alia, nah ini to be-nya apa? Is atau are? Kalau to be-nya jamak tadi dia pakai apa? Kalau to be-nya tunggal dia pakai apa? Okay, yeah, Alia is lucky because now she can practice writing in English. Oke, yang terakhir Alia and Bani. Nah, ini ada berapa orang? Alia and Bani ada berapa orang? Yes, good. Ini ada 2 orang ya. Berarti kalau lebih dari 1 orang, maka dia pakai has atau pakai have? Iya, betul sekali. Dia pakai have karena dia lebih dari 1 orang. Oke. Nah, sampai di sini kalian apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi. Kalau belum mengerti, silakan kalian tanyakan lewat forum diskusi di komen ya, di komen. Oke, next kita akan membahas tentang possessive adjective and possessive pronoun. Nah, di sini ada penggunaan subject pronoun, kemudian ada object pronoun, dan juga ada possessive adjective dan possessive pronoun. Oke, kalau subject pronoun itu saya pikir kalian sudah mengerti semuanya ya. Kalau subject itu ada I, ada you, ada he, ada she, ada it, ada we, ada they, ada saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, ada it juga sebagai kata ganti orang atau kata ganti hewan, benda ya. Kemudian ada we, ada they, mereka. Nah, kalau di sini adalah dia sebagai objek pronoun. Oke, objek pronounnya ada me, you, him, her, it, us, dan them. Kemudian
di sini ada juga possessive adjective. Ini menyatakan kepemilikan ya dari suatu benda atau noun. Jadi possessive adjective itu bisa my, your, his, her, its, our, their. Kemudian di sini juga ada possessive pronoun. Ada mine, ada yours, ada his, hers, ada ours, dan ada theirs. Oke. Objective pronouns. Nah, sekarang kita coba untuk melihat kira-kira objective pronouns itu sebagai apa. Jadi an objective pronoun takes the place of the object of the sentence. Object pronouns usually appear near the middle or end of the sentence after the verb and tell what or who is receiving the action of the sentence. Nah, jadi untuk objective pronouns itu tadi dia juga berfungsi sebagai objek ya atau sasaran yang dituju. Misalnya nih contohnya, saya suka dia. Nah, siapa objek yang kita tuju? Jadi objeknya yang saya suka. Jadi objeknya itu adalah dia laki-laki. Nah, kita cari di sini objek pronounnya. Saya suka dia. I like bla bla bla. Nah, saya suka dia. Di sini kan ada keterangan laki-laki. Nah, kalau dia untuk laki-laki tadi apa? Dia untuk laki-laki di sini he ya. Oke, tapi kalau dia sebagai objek, maka kita ganti. Berarti jadi apa? Jadi him. Iya. Jadi jawabannya adalah I. Nah, I tadi sebagai subjek ya. Kemudian like tadi sebagai kata kerja. Dan jawabannya adalah him. Kenapa pakai him? Ini kita langsung aja karena kita langsung mencari sasarannya. Saya suka, sasarannya siapa? Sasarannya adalah dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Pokoknya dia laki-laki deh. Nah, maka jawabannya adalah dia laki-laki kan he. Tetapi kalau dia berubah menjadi objek, bukan lagi sebagai subjek, maka jawabannya adalah him. Misalnya, saya suka dia perempuan. Misalnya kamu laki-laki dan kamu suka dengan dia perempuan, maka dia perempuan itu subjeknya siapa? She ya kan? Oke, kemudian objeknya kalau dia perempuan adalah her. Jadi saya suka dia perempuan, maka I like her. Ya, betul sekali. Kalau misalnya apakah kamu suka saya misalnya? Do you like? Objeknya saya siapa? Objek dari I, subjeknya I, tapi kalau dia berubah menjadi objek, menjadi sasaran, maka dia akan berubah menjadi me. Do you like me? Apakah kamu suka saya? Nah, jadi ini biasanya dia tadi keterangannya dia biasanya ya dia ada di tengah-tengah ataupun ada di akhir dari sebuah kalimat ya biasanya. Oke. Nah, sekarang possessive adjective. Oke, kita langsung akan membahas tentang possessive adjective lagi. Jadi possessive adjective ini digunakan untuk menerangkan siapa yang memiliki suatu benda tersebut. Nah, jadi dalam hal ini adjektif digunakan untuk menerangkan suatu benda dan biasanya letak dari possessive adjective itu berada sebelum noun. Ya. Jadi possessive adjective itu difungsikan sebagai adjektif. Ya, sebagai adjektif. Contohnya, nih, contohnya ya, ada this is my sister. Nah, kata my ini merupakan possessive adjektif yang menerangkan suatu benda yakni sister atau saudara perempuan ya. Nah, jadi
This is my sister. Jadi penggunaan possessive adjective tadi dia digunakan sebelum kata benda. Kalian tahu kata bendanya yang mana? Kata bendanya adalah sister. Oke, di kalimat kedua kata bendanya apa? Hands. Oke, jadi sebelum hands ada kata possessive adjective-nya yaitu your. Oke, di kalimat ketiga kata bendanya apa? Ya, car atau mobil. Oke, selanjutnya kata bendanya apa? Pensil. Oke, sebelum kata pensil ada possessive adjective. Possessive adjective-nya ada her. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Oke, my. Oke, ini ada ya. Ini ada contohnya nih untuk subject pronoun. Nah, ini ada contoh untuk subject pronoun dan ada possessive adjective. Nah, untuk subject pronoun, saya pikir kalian sudah mengerti kalau subject pronoun ini I, you, he, she, we, you, they, ya kan? Nah, kalau possessive adjective tadi digunakan untuk menerangkan siapa yang memiliki suatu benda tersebut ya. Nah, contohnya yang pertama ada my. This is my sister. Jadi kalian harus ingat kalau possessive adjective ini jadi dia itu terletak sebelum kata benda. Jadi my ini dia selalu berdampingan dengan kata benda. Jadi kata benda kalian harus tahu ya kata benda itu seperti apa. Kata benda itu ya benda, misalkan tas, saudara, kemudian tangan, itu juga kata benda, dan lain-lain sebagainya. Oke, this is my sister. Jadi, my ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Dia harus selalu berdampingan dengan kata benda. Contohnya, this is my. My apa? Nggak ada keterangan kata benda, maka nggak bisa ya. Jadi, dia harus ada berdampingan dengan kata benda ya. Oke, kalian harus ingat itu. Kemudian, contoh yang selanjutnya, wash your hands. Jadi dia nggak bisa wash your. Wash your apa? Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau possessive adjective dia tidak bisa berdiri sendiri. Ingat ya, kalau possessive adjective dia harus selalu berdampingan dengan kata benda. Oke, contohnya lagi. This is his car. Ini adalah mobilnya. Oke, the pencil is her pencil. Its teeth are very sharp. We began our work at noon. Is that your wallet? Their house near the city. Nah, jadi possessive adjective, ingat ya, kalau possessive adjective tadi, dia berada sebelum kata benda. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang possessive pronoun. A possessive pronoun replace a possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. Contohnya, this book is my book, not your book. Buku ini adalah buku saya, bukan bukumu. Nah, ini kan kalau di sini adalah my book. Nah, ini kan possessive adjective nih. Nih, my book. Ada possessive adjective, ada my, dan ada book kata bendanya. Book kan buku, jadi ada kata bendanya. Berarti kalau ada my book, berarti dia adalah possessive adjective. Your book juga sama, dia adalah possessive adjective. Nah, sekarang coba kita perhatikan contohnya. This book is my book, not your book. Buku ini adalah buku saya, bukan buku kamu, bukan bukumu. Oke, jadi possessive pronoun agar terdengar lebih natural ya. Buku ini milikku, bukan milikmu. Nah, ini kan lebih natural nih, kedengarannya lebih natural. Nah, jadi yang maksudnya possessive pronouns itu adalah ini. Yang terdengar lebih natural ini adalah possessive pronoun. This book is mine, not yours. Katanya, buku ini milikku, bukan milikmu. Nah, udah mengerti belum? Nah, jadi possessive pronoun itu adalah kata ganti kepunyaan digunakan untuk merujuk atau menggantikan kata kepemilikan atau kepunyaan suatu benda agar terdengar lebih
natural ya. Oke, nih contohnya. Nah, di sini ada contoh possessive adjective dan di sini ada possessive pronoun ya agar kalian lebih mengerti. Jadi dibikin dua seperti ini contohnya. My shirt is green. Nah, oke, kita bisa lihat di sini my ini kan possessive adjektifnya my, maka possessive pronounnya adalah mine. Kalau your, possessive pronounnya adalah yours. Ya. Nah, sekarang kita coba di sini. My shirt is green. Oke. The shirt is mine. Oke, baju saya yang warna hijau. Kemudian baju itu adalah milikku. Your book is new. Bukumu baru. The book is yours. Buku itu milikmu. His pillow is soft. The pillow is his. Guling miliknya itu sangat lembut. The pillow is his. Guling itu miliknya. Her dog is small. The dog is hers. Anjingnya kecil. Anjing itu miliknya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari possessive pronoun. Nah, sekarang untuk kalian lebih mengerti lagi, silakan kalian kerjakan taks 1 atau tugas pertama di buku latihan kalian masing-masing yang kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Tetapi saya punya kuis nih. Oke, selain tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, kalian juga harus aktif mengkomen atau memberikan komentar-komentar positif di YouTube ini agar kalian terlihat lebih aktif ya, agar kalian terlihat lebih aktif, kreatif dan inovatif ya untuk mempelajari bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini ada text 1. Jadi di sini kalian cukup mengisi kalimat rumpang ini dengan 3 pilihan atau to be-nya menggunakan am, are, is. I bla 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 happy. Oke, ingat lagi ini adalah penggunaan to be. Nah, jadi dijawab lagi ya. Oke, I bla 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 happy. You bla 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 scared. He bla 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 small. She bla 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 surprised. It bla 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 brown. We bla 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 young. You bla 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 tall. They bla 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 old. Jack bla 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 Brazilian. The dog bla 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 black. Oke, kalian cukup menuliskan jawabannya apa. Oke, teks. Nah, untuk teks 2 kalian ini cukup memilih di kolom di ini, di pilihannya sudah ada. Cukup memilih salah satu di antara 2 pilihan ini. I wash bla 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 hand. Bisa kalian pilih my atau me. Do you like bla 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 dog? Bisa pilih you atau your. Bla 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 hobby is reading. Bisa kalian pilih she atau her. Kemudian the blue car is, kalian pilih saja jawabannya apa, dan the bag is bla bla bla. Oke. Nah, I think enough for today. Mem pikir cukup dulu untuk hari ini. Oke, jika terdapat kesalahan mohon dimaklumi dan jangan lupa belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan dan gunakan masker selalu, tetap berada di rumah, jangan kemana-mana jika tidak penting. Tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.